di kesempatan ini kita akan bahas apa sih hubungan pajak dengan Pancasila. Kali ini kita akan bahas bareng bersama Kak Nashwa dan Kak Naura. Boleh disapa dulu? Menurut kalian, itu apa aja sih nilai-nilai Pancasila? Nah, di dalam Pancasila itu banyak banget ya nilai di setiap sila-silanya. Apalagi di setiap nilainya itu sudah mengandung nilai luhur yang dimana sudah menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia sejak dahulu loh. Betul banget. Nah, kira-kira ada nggak sih hubungannya setiap sila sama pajak yang ada di Indonesia? Kedengarannya mungkin agak aneh, apalagi banyak teman-teman di sana yang mungkin belum tahu. Ada dong, contohnya sila pertama. Itu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai warga negara, pajak seperti bentuk pengabdian atau kita turut serta membangun negeri serta mensejahterakan bersama. Nah, benar banget tuh. Ada juga sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di dalam kasus pajak ini, tujuannya itu supaya kita menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, dalam membayar pajak ini, kita itu sama aja kayak membantu atau bisa dibilang juga kayak berpartisipasi untuk memperbaiki kualitas hidup kita semua. Untuk sila ketiga, 4, 5 ada juga nggak sih hubungannya? Tentu ada dong. Aku izin jawab untuk sila ketiga ya. Persatuan Indonesia, hubungannya dengan pajak itu menjadikan pajak sebagai sarana untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Atau pajak bisa dijadikan simbol persatuan di mana setiap orang berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Betul banget tuh Kak. Sila keempat itu tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya sila ini, semoga pemerintah bisa bijaksana dalam pengelolaan pajak sebaik-baiknya dengan anggaran transparan, adil, dan efektif. Nah, benar banget tuh. Sila kelima atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sila ini, pajak itu tuh menjadi instrumen utama untuk mencapai pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Nah, kalau menurut kalian sendiri, pajak itu bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat gak sih? Bisa dong, banyak kok contohnya. Ada pembangunan untuk pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sekolah serta universitas yang ada di Indonesia. Terus ada kesehatan yang dapat diakses masyarakat. Kemudian pembangunan infrastruktur seperti jembatan, transportasi publik, dan lainnya yang dibiayai oleh pajak. Betul banget Kak. Jadi dengan membayar pajak, kita sebenarnya ikut serta dalam membangun negara dan memastikan bahwa kebutuhan dasar setiap warga negara terpenuhi. Oh iya Kak, kenapa sih kita itu harus bayar pajak? Kenapa kita nggak gratis pajak aja? Gak bisa guys, pajak itu kewajiban hukum untuk mendukung keberlangsungan negara. Jadi pajak bisa disebut juga penghormatan untuk keberlangsungan negara. Terus kalau kita nggak bayar pajak, itu gimana Kak? Wah, nggak bisa tuh. Tentu negara tuh pasti bakal kesulitan ya. Apalagi untuk menyediakan fasilitas sosial atau umum yang tadi udah disebutin sama Kak Suci. Oh ya, betul juga sih. Jadi dalam konteks Pancasila, membayar pajak adalah cara kita untuk menjaga keadilan sosial, memperkuat persatuan, dan mendukung pemerintah yang bijaksana. Nah, kalau untuk tentang tantangan penerapan pajak, menurut kalian tuh ada nggak sih? Wah, ada dong pastinya. Masih banyak beberapa masalah kayak ketidakmerataan pemungutan pajak, juga ada penghindaran pajak, dan juga penggunaan dana yang kurang efisien atau dikorupsi. Oh iya, berarti penting banget ya untuk kita semua pastiin sistem pajak agar transparan, efisien, dan juga adil. Iya, betul. Semoga pemerintah selalu berusaha membangun kepercayaan masyarakat dengan mengelola pajak dengan baik dan benar. Oke guys, itu mungkin yang bisa kita kasih tahu ke kalian semua. Gimana sih pajak tuh berperan dalam mewujudkan nilai Pancasila. Semoga bisa terrealisasi dengan berlandaskan pedoman Pancasila ya. Nah, benar tuh. Jadi, mari kita semua sadar akan pentingnya untuk bayar pajak dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi, pajak dan Pancasila
itu saling berkaitan. Gak berasa ya Kak, kita udah di penghujung pembicaraan. Iya. Untuk teman-teman semua, makasih ya udah dengerin podcast bincang-bincang santai kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.